tidak resmi, dan liar. Resmi ada yang tertutup dan tidak tertutup. Jadi kami dari PT Kereta Api mengharapkan kesadaran para pengguna jalan, masyarakat itu agar lebih berhati-hati. Baik ditutup atau tidak, pasti dengan tentu sudah ada rambu-rambu dan harus mematuhi rambu tersebut. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan. Sebetulnya saya jelaskan dulu bahwa untuk perlintasan itu ada beberapa jenis. Perlintasan resmi yang terjaga, tidak resmi, dan liar. Resmi pun ada dua, ada yang terjaga, ada yang tidak terjaga. Nah, untuk mengurangi hal-hal kecelakaan di perlintasan, seyogianya kami sudah memasang semboyan atau rambu-rambu yang ada. Nah, itulah untuk mengurangi. Seyogianya masyarakat, para pengguna jasa itu harus betul-betul mematuhi peraturan atau rambu-rambu tersebut yang telah kami pasang. Ini Pak. Baik, barusan kita ngobrol, mungkin nanti kita selesaikan bareng-bareng ya di kantor dengan Pak Balai, dengan Pak Kadisub. Akan kami coba telusuri mana yang belum terjaga dan yang sudah terjaga. Dan mudah-mudahan tidak terlalu lama nanti ada kesimpulan yang bisa menjaga, atau sementara kami juga akan memasang rambu yang ada sehingga masyarakat akan lebih safety, lebih selamat. Dilaksanakan di 9 provinsi kita. Ini adalah gerakan nasional selamat di perlintasan kereta api tahun 2019. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa cukup banyak angka kecelakaan kita di perlintasan. Sudah kami sampaikan dalam sambutan Bapak Dirjen. Nah, untuk itu kami berupaya untuk mengurangi kecelakaan tersebut melalui gerakan ini. Memang dalam langkah awal ini kita melakukan dengan pemasangan rambu-rambu di perlintasan. Ya. Kemudian juga kita memperbaiki semua JPL yang rusak. Kemudian kawan-kawan dari kereta api juga intens dalam menjaga pintu perlintasan. Untuk kedepannya, kami berharap juga kami akan bersinergi dengan kawan-kawan dari Kementerian PUPR untuk membangun flyover sehingga pintu perlintasan tidak mengganggu lagi jalannya kereta. Itu salah satunya. Kalau untuk di Muara ini ada rencana Pak untuk pembangunan flyover itu Pak? Ini dari data kami yang ada, kawan-kawan dari PUPR sepertinya sudah merencanakan 2 titik. Ya. Pertama di sini perlintasan ini, dan satu lagi di mana Pak? Di Bantayan. Dan kawan-kawan PU kalau tidak salah sudah melakukan studinya. Cuman untuk pelaksanaannya, karena kita ada pembagian kewenangan. Kalau kewenangan kami hanya untuk pembangunan underpass untuk perlintasan, sedangkan PU yang flyover. Kalau ini lebih ke arah flyovernya. Ini kawan-kawan PUPR sepertinya di Balai Jalan itu sudah melakukan studi terkait dengan visibility studinya maupun detail engineering. Kalau tidak salah di Muara Enim. Kalau untuk underpass sendiri ada Pak rencana untuk di Muara Enim? Sementara ini belum ada, tapi kami berusaha agar pintu-pintu yang ada dapat terawat dengan baik. Itu aja yang awal-awalnya. Di tempat lain juga bisa kecelakaan, tapi yang kita fokuskan hari ini kecelakaan di perlintasan. Karena ini menyangkut nyawa anak manusia, jadi kita perlu peningkatan fasilitas yang seharusnya memang sudah disiapkan. Syukur alhamdulillah pihak Pak Warso sudah menyiapkan beberapa pintu perlintasan yang sebentar lagi akan dilakukan dari 11 perlintasan yang ada di kota. Mudah-mudahan awal Mei ini semuanya bisa berjalan dengan sebanyak 3 pintu perlintasan. Di mana Pak? Di samping rumah Pak Wabu, di SMA 1 dan di Pitasari. Ya, Pak Wabu, Pitasari. Harapan kita Kak dengan adanya akan dibangun ini, terus dengan kegiatan ini sendiri Kak? Ya, harapan kita semua pihak yang terkait termasuk masyarakat ikut membantu dalam pelaksanaan keselamatan ini, sehingga nantinya antara masyarakat, pemerintah, pengusaha, PT KAI sama-sama satu bahasa bahwa semuanya harus selamat dalam perjalanan.